Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Pemerintahan desa apa yang mewakili yang kami hormati koordinator kabupaten, tenaga ahli, pendamping profesional ya, yang hormati para pendamping desa maupun baik itu kawasan maupun ada yang mewakili. Pertama-tama dan paling utama kami rasa bersyukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Esa karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula informatif ini dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi dengan pemerintah desa yang rutin kita laksanakan. Mohon maaf sebelumnya harusnya acaranya dibuka oleh Pak Kadis, tapi karena beliau lagi ada tamu, jadi beliau nanti akan kesini. Tapi terlebih dulu kami akan membuka acara untuk mendapatkan keberkahan pada acara kegiatan kita pada hari ini. Mari kita membaca lafal bersama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin apa-apa yang kita ingin capai, apa-apa yang ingin kita ketahui itu bisa. Bapak-Ibu sekalian, kita cukup lama sekali tidak mengadakan rapor ya. Kalau terakhir kita dari Nabi Nekos, dan ini rapor pertama kita balik ke aula. Ya memang kalau rapornya itu di kafe medsos sampai bolak balik ya
itu ya. Kalau jenengan senang-senang aja, kalau saya bolak-balik orang pekerjaan harus dikerjakan tamu gitu banyak. Ini kita kedatangan juga Pak Indra sini untuk nanti sama-sama kita mendengar bersama berkaitan dengan kebijakan berkaitan IDN dan sebagainya, apa yang sudah harus dilakukan. Setelah ini satu koordinasi ya. Ini kesempatan juga bagi Pak Indra untuk ketemu dengan tenaga desa. Kalau biasanya nggak kayak A ya. Nah ini kita ketemunya di sini. Dan ada saya dengar juga ada rolling-rollingan ya. Selamat menempati hidup baru. Hidup baru mana pasangannya? Ya hidup baru kan. Kemarin kan jenengan di Paturaden. Sekarang kan hidup baru lagi di Patikratnya. Raja. Mudah-mudahan di tempat yang baru bisa lebih baik. Amin. Mas Taufik kemarin baru lagi ya? Iya, namanya Bang Usman. Kumpul lagi. Jenengannya berarti sayang banget sama Pak Usman ya. Dari satu klien ya. Oke, oke. Ya. Aduh, itu namanya kalau ya makanya kita hidup itu kadang-kadang dunia berputar ya. Ya. Artinya hari ini kita berpisah, besok ketemu di mana? Makanya ya betul-betul. Ini juga ada yang tidak kan? Siapa yang Pak Ali? Ali, Ya? iya. Ali Hasan ya. Ali Hasan. Ali Hasan itu dari Pekuncen ke Cilongo. Cilongo. Kemarin perempuan juga ke Mbak Rahma. Ya, banyak yang belum tahu ya. Itu nanti bisa diinformasikan oleh Pak Indra di situ itu. Mungkin nanti koordinasinya bisa sinkron. Di mana saya hubungin Pak Irfan ya. Kemudian pindah ke rumah. Jadi TA ya. Jadi TA di Tegal ya. Enggak tahu Pak ya, di kan enggak tahu. Atau pindah provinsi, jadi TA provinsi. Kita enggak tahu, tapi yang pasti ini jadi sebenarnya ini juga materi baru saya pegang, nyari-nyari dari malam gimana, tapi baru dapat. Tapi intinya gini, banyak pertanyaan teman-teman berkaitan dengan undang-undang desa ya. Itu juga ada nggak di presentasi apa Mas Imawan? Undang-undang desa ada di sini ya? Atau BPD aja? BPD aja. Jadi di undang-undang desa mungkin kita bersama apa? Kita bersama berkaitan dengan presentasi sampai dengan teknis pelaksanaannya. Terus kapan itu diterapkan undang-undang desa? Kapan diterapkan undang-undang desa? Ditentukan kapan? 25 Februari ya? Tahun 2024. Langsung diterapkan nggak? Enggak. Langsung. Langsung. Tapi pelaksanaannya bisa nggak? Nggak bisa. Ini kadang-kadang bingung ya. Jadi Kemendagri kemarin menyampaikan dengan ada undang-undang ini tanggal 25 April tahun 2024 undang-undang ini resmi berlaku dan harus dilaksanakan. Pas kami tanyakan berkaitan dengan anggaran konservasi, berkaitan dengan PJMDes, berkaitan dengan pensiun bagi kades perangkat desa, berkaitan dengan P3D, buku PP. Melaksanakan atau buku PP kan gitu ya. Tapi yang pasti ya ayo kita laksanakan aja yang sudah ada. Dan nanti kalau untuk pelaksanaan yang lain kita bisa berkolaborasi dalam hal menyikapi pelaksanaan undang-undang desa. Undang-undang desa yang wajib dilaksanakan tanpa menunggu BB dan Permendagri itu adalah di ketentuan pasal 118 itu yang pertama berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan ADES dan PBB. Untuk kepala desa sudah dilaksanakan kemarin ya, di hari Kamis tanggal 6 Juni tahun 2024 ketepatan di Pendopo, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan ini kalau dengan ke ruangan kami di Pak Mega ya itu lagi bersih lah
ya lagi mengumpulkan SKBPD, ya kan? Kenapa? Karena jujur aja waktu pilkada 2019 257 SK tidak kami temukan. Kenapa? Yang masalah pilkada selama ini ditanya SK itu mana? Jawabnya begitu juga dengan BPD yang melaksanakan 2011 juga bukan ditanya mana SK-nya. Makanya yang kami ada itu adalah kami inventarisasi dan harapannya nanti SKBPD ini akan kami paparkan data-data yang sudah ada di kami dan data-data yang tidak ada di kami. Mohon maaf. Jadi kalau dengan di desa administrasi berantakan ya sama gitu. Jadi sama-sama perbaiki. Tapi kami coba memperbaiki, ya kunci ya. Mas Himawan juga, Pak Mega, Mas Firman ya, sudah memperbaiki semua, sudah arsip semua, sudah alhamdulillah sudah oke. Jadi kalau dengan minta data juga sekarang alhamdulillah bisa. Kalau saya waktu di kecamatan mungkin yang perubahannya mana? Belum kelihatan. Belum ya. Paling ini siapa ini? PG-nya mana? Oh IPA. Oh IPA. Aduh, Pak IPA. Anu, PLT Pak, PLT Korsam. Kalinya masih dengan IPA. Kasih kopi mana Mbak IPA? Lagi OTW. Itu dia jadi berkas apapun dalam 1 menit bisa dapat. Doraemon Pak. Ya memang terdata. Jadi itu. Ya karena dulu saya enaknya ngawalin. Kenapa saya ngawalin? Saya waktu jadi kasih pemerintah tidak ada selembar kertas pun yang diberikan ke saya. APBD sudah dikasih, RPJMD sudah dikasih, RKPD sudah dikasih, Perdes sudah dikasih. Kosong, SPP nggak dikasih. Kosong Bu. Disimpan semua oleh yang lama kan jadi sekcam ya. Disimpan semua, tapi saya nggak jadi beban. Tak kerjakan saya sendiri dengan sistem baru malah lebih nyaman. Data lebih cari, bahkan staff saya waktu itu lebih gampang. Dan jangan juga ketika ada masalah, jangan dianggap pusing. Inovasi kalau perlu bagaimana bisa menata ulang. Saya menata ulang di Mabenda juga nggak segampang memberikan telapak tangan ya dulu ya. Harus perlu kesabaran dulu extra gitu. Tapi pasti saya lihatnya untuk berkaitan dengan perpanjangan yang pasti kalau tidak nanti ditanya oleh Kades ya berkaitan dengan pelaksanaan dari perubahan RPJMD itu nanti harus menunggu PP maupun Permendagrinya. Saya nggak tahu Permendagnya nanti berubah juga kan, Permendag 21 yang pasti berubah ya, berubah tataran SDGs dan sinkronisasi pasti berubah. Karena nggak mungkin 8 tahun bisa sinkron dengan pemerintah. Pemerintah jabatan 5 tahun, praktisnya 8 tahun ya gitu. Berarti nanti ngajinya pada RPJMN nasional yang itu 5 tahunan itu. Yang ini yang disiapkan oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah berkaitan dengan petunjuk teknis ya. Ini kami mengulang lagi. Ini mungkin Pak Indra ya. Intak ya, nanti kita banyak diskusi supaya nanti karena dana desa ini juga akan banyak perubahan ke depannya. Ada banyak hal yang berkaitan dengan budget yang perlu disempurnakan. Ya, misalnya, apakah pekerja di desa itu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan? Tidak. Apakah di desa ketika membangun jalan misalnya 200 juta aspal, apakah ada jaminan pelaksanaan? Tidak. Enggak ada. Kontraktor yang lari ya selesai. Nah itu memang nanti di dalam ini masih banyak yang sempurna. Tetapi yang pasti kemarin saya juga dihubungi BPJS dan
dari kejaksaan juga itu akan nanti untuk pembicaraan akan dilindungi oleh dana desa. Tadi juga kita bersama Mas Imanuddin, ke depannya juga nanti ada jaminan bagi pekerja dan tukang ketika melaksanakan proyek desa. Itu lebih bagus lagi. Kenapa saya bilang lebih bagus lagi? Sehingga nama-nama yang tercantum di dalam SPP valid. lebih valid. Enggak nama odong-odong. Tidak ada pekerja satu sampai Iya, sembilan gitu ada ya. pekerja ya. Mana mungkin kasih pemerintah ngecek satu per orang ya? Betul. SPP sekian ratus pekerja terus kita bisa ngecek salah satu nggak mungkin. Tapi dengan adanya BPJS, walaupun itu sifatnya priok ya 3 bulan, ya misalnya preminya kalau di regulasikan 11.200 ya, Iya. yang BPD sama RRW. Nah, kita dengar kalau proyek katanya 16.500. resikonya lebih besar karena mungkin kategori pekerjanya lebih rendah. Nah, sehingga preminya lebih tinggi. Dan itu lebih bagus sehingga nanti kan ada SPP premi juga ya. Oh preminya sekian, oh pekerjanya ini. Oh ternyata loh ini kok sangat. Atau ini loh ini kok PKTD tadi ya kerja orang kaya kan bisa tuh. Bisa. Ya kalau sekarang kan nggak mungkin ngecek. Saya dulu ngecek PKTD sulit sekali. Kenapa sulit sekali? Karena nama-namanya itu dari sekian ratus, nggak mungkin kita cek satu-satu. Apakah benar dia itu warga miskin, pengangguran atau tidak? Kan jangan-jangan memang namanya memang disusulkan pekerja yang tidak jual, tapi tapi dengan ada BPJS, insya Allah Terfilter. ketahuan kalau pakai pekerja orang luar kan? Iya. Kan ada KTP-nya dan sebagainya, jadi lebih lebih baik lagi sehingga itu. Yang pertama berkaitan petunjuk teknis penggunaan aplikasi OPA. Ini bagi teman-teman yang belum tahu aja, tapi saya rasa hampir semuanya tahu, ya. Ya. Berkaitan dengan dana desa 2024 itu ada inmak dan non inmak, ya. Input penyerapan, terus ada input penyerapan satu inmak. Nah, di sini yang perlu kita kontrol adalah pagunya ini harus diserap sesuai dengan yang disalurkan. Ya. Nah, banyak kemarin lompat yang inmak dipakai non-inmak, yang non-inmak dipakai inmak. Contohnya apa? Contohnya ada kemarin untuk penyaluran tahap 2 BLT-nya belum disalurkan sampai bulan Mei. Habis. Tapi dana desanya udah Habis. Apa ya? Mau dari gimana kali ya? Enggak, Pak TA-nya malah ngoper-ngoper gimana? Padahal udah habis. Iya, udah habis. Banknya udah habis. Tapi yang inmaknya belum habis. Belum realisasi. Kenapa? Pagu inmak dipakai untuk pagu non inmak. Nah itu harus dikontrol. Ya, jangan sampai nanti kita memang penyerapan itu besar, tapi ternyata inmak semua, non inmak semua. BLT belum tersalur. Itu kan apa ya? Karena pembagian dana desa itu terbagi 2 kan gitu. Transfernya kan 2 kali. Betul. Non inmak sama inmak gitu. Makanya dana desa itu sering dikontrol sama teman-teman kades, ya. Loh, Mas, kalau kami turun apa ya? Kenapa Pak? Oh ini pakunya itu bukan yang inmak Pak, non inmak kan ada. Kenapa? Nah kadang-kadang yang dibagi itu cuma 1 dikasih tom ataupun pendamping kan gitu. Harusnya 2 OA dijumlahkan gitu. Nah itu yang harus dikontrol, disosialisasikan ke desa berapa pagu inmak, donan inmak, jangan sampai nanti over, ya, sehingga nanti kami membijakin ya, walaupun tapi harus kami bijakin karena tidak ada yang namanya benar 100%. Tapi ada kebijakan, yaitu hanya konsultasi yang kami selesaikan di desa yang bersangkutan. Desa lain ya jangan ngikutin gitu. Oh ternyata bisa. Ya nggak bisa kami kasih tahu sini. Yang pasti kita tetap memberikan solusi, tapi solusi yang lebih aman, nyaman dan bisa dilaksanakan oleh desa.
Dan kami bisa sarankan ini kesalahan, tapi nanti ke depannya bisa diperbaiki, ya. Jangan sampai nanti bisa kok nggak apa-apa kan gitu. Yang itu salah dibijakin dan tidak boleh diulangi lagi. Jadi untuk apa IMAK antara lain adalah penandatangan 20%, terus selanjutnya Stunting. BLT dan stunting, ya. Nah, itu pagu-pagu yang nanti disalurkan berbeda dengan non-IMAK. Kalau non-IMAK untuk apa? Untuk kegiatan yang prioritas desa, ya. Kegiatan yang ada di prioritas desa. Dan alhamdulillah ini harus diajarkan ya. Praktek kalau enggak, Rahma? Praktek aja ya. Ya di sini. Di praktek apa? Maju ke depan Mbak Rahma. Jadi kasih pemerintahan harus tahu juga ya. Harusnya. Iya. Dicatat nanti materinya di apa? Karena nanti apa jangan tergantung sama pendamping desa. Yang mau pensiun, Bu kasih kontak aja. Belum depan ya? Ya Allah. Belum aja. Pak Bambang saya kesana malah beliaunya. Ya udah masuk aja Mbak. Ini di video aja, tapi videonya di share aja ya. Siap. Videonya di sana aja, Kak. Ininya video. Era kamu orang ngomong ke sini. Saya mau cek. Utama. Siap. Iya, Pak. Terima kasih Pak Kabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau di materi itu nanti kita share secara PDF sudah ada tulisannya, petunjuknya, alurnya seperti apa. Nah ini di sini karena biar enak langsung praktek ke aplikasinya saja. Asik dong. Oke, asik. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Kabit, jadi ada dua komponen ya, IRMAK dan non-IRMAK. Kalau non-IRMAK itu cukup di input penyerapan. Tetapi kalau untuk non-IRMAK, untuk IRMAK itu ada dua step. Satu di input penyerapan, kemudian setelah di input penyerapan, input juga di input pagu IRMAK di bawahnya. Jadi ada dua step. Kalau input penyerapannya saja belum input pagu IRMAK, nanti belum bisa penyaluran dana desa tahap 2. Nah ini kita contohkan dulu untuk yang non-IRMAK. Kita ke input, kemudian input penyerapan. Kemudian klik aksi, ini masih tampilan satu kabupaten. Ketika diklik aksi, munculnya bukan langsung desa tapi per kecamatan. Jadi kita pilih dulu kecamatan sisa kecamatan Cilongok. Harun, sekarang Harun. Kemudian Cilongok. Cipete. Atau ini aja Mas, yang masih nol ada nggak? Ada penyelaman yang masih nol, belum ada ikutan. Semua dua desa. Selain Cilongok Mas, coba ke Kediri Karanglewas. Karanglewas. Ganti. Kembali Mas, jangan. Ya. Atas. Itu tuh. Kediri baru 20 waktu sudah ada ikutan tapi masih rendah. Jana. Ya, klik aksi untuk Kediri. Aksi. Seskudasnya ada waktu yang kosong. Nanti di situ ada kita. Nanti informasi itu masih lama ini kita ada dua pembahasan, satu ONSPAN, satu Seskudes. Siap. Untuk aplikasi pengelolaan keuangan desa. Nah untuk ONSPAN ini lumayan bisa dibilang serta praktis karena memang untuk penyaluran tahap 2. Tapi kalau ONSPAN karena nggak ada punishmentnya jadi masih ada yang kosong belum nol. Itu jangan dikasih tahu.
Salah satu aja mas, tinggal di klik apa nih, Watu Agung Mas Ino, Watu Agung ya dapat. tambah Badina. saja. Badina. Mas saya yang Silva yang sekarang udah bantuan dong dilihat dong mas gua. Wih. Kemudian klik tambah, Itu bisa dihapus kan? bisa Pak, bisa, masih bisa. Kemudian tanggalnya sesuai dengan tanggal pelaporan, misal BLT-nya itu disalurkan tanggal 11, pelaporannya mungkin tanggal 12, jadi bisa 12. Kemudian pilih kegiatan, itu sekarang kegiatannya sudah sesuai dengan Studes. Kalau yang di OSPAN dulu itu kan masih kode nasional, masih sesuai dengan Kemendagri. Tapi kalau yang ini itu per April kita sudah menambahkan kode daerah. Jadi bagi desa yang masih inputnya seperti tahun lalu, artinya di Siskudes itu diinput dengan kode daerah, tapi di OSPAN-nya kode nasional itu tuh bisa diubah. Ini kan masih bisa diedit, masih bisa dihapus nih Bapak. Nah, cara mengubahnya, menyesuaikannya itu hapus dulu kegiatannya, baru diedit ulang. Jangan langsung diedit, nanti kok itunya enggak masuknya sama. Kemudian setelah ini keadaannya pilih kegiatannya kode daerah aja mas, yang 90 PPBB apa ya, ada itu administrasi pajak bangunan 1590 itu sudah bisa. Kemudian tapi bukan menggunakan dana desa ya, Yang real kan coba. yang ini apa? Ya udah yang ini aja, tadi aja yang 53 benar yang BLT. Nah ini nanti jadi irmak ya nanti. Dua kali input. Satuan katanya, satuan kakak, kemudian realisasi sama dengan tahap 1 itu nilainya. Waktu apa berapa mbak? 75 ya? Penerima BLT-nya. Ini sekalian nanti saya contohkan karena waktu Agung itu ada perubahan KPM BLT. Sudah di verify sama KPM belum mas? Sudah, berarti bisa ya. Nah ini sekalian. Terus 75 berarti nominalnya berapa? 1 bulan. Kali 22.500.000. Oke. Terus KPM outputnya mas 100%. Pilih kode bidang, bidang 5, kemudian target volume setahun. Itu 5. Soal keterangan PLTDD tahap 1 tahap, bukan tahap. bulan. Bulan. Oh, bulan. Bulan Januari 2024. Kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, ini baru bisa diupload foto dokumentasi. Klik aksi, update, kemudian di bawah Foto. itu muncul Foto. ya. Ada Jadi dong. diharapkan semua kegiatan Ada yang dong. menggunakan dana desa, Foto dokumentasinya berarti diupload. Itu Pak Usman. ada 3 kolom, tapi bisa 1 aja. Berarti input dulu, edit, baru fotonya. Iya, fotonya nggak bisa dimasukkan pada saat entry pertama, tapi harus update dulu, baru bisa memasukkan dokumentasi. Kalau udah dilaporkan terus sekarang mau ditambah kulit kan? Bisa. Selagi belum dikunci bisa Pak. Kuncinya nanti tahun 2020. Nah ini karena kalau ini semisal kegiatan non irma itu cukup sampai sini. Tapi karena BLT adalah irma, yang non irma cukup segini ya. Tapi kalau ini irma berarti nanti masuk lagi ke menu input waktu irma.
Agung. Itu Kalau ketemu desanya bisa diklik aksi. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau untuk di input Paku Irmak itu dijelaskan salurnya si Irmak itu 216. Kemudian tadi baru ada serapan 1 kali BMT 22.500. Di sini ada persentase untuk ketahanan pangan sama stunting. Nah, kemudian untuk menginput itu di bawah itu klik tambah. Kemudian pilih irmaknya itu laporan apa. Kalau ini kan BLT, jadi klik BLT. Kemudian karena ini kemarin kita melaporkan 100 KPM, sedangkan yang disalurkan 75. Jadi kan ada perubahan KPM dari desa harus melaporkan atau menyampaikan ke kami itu perkades perubahan KPM. Kemarin walaupun sudah kita fasilitasi untuk dimasukkan ke dalam masukan. Nah, ketika di klik perubahan KPM itu sudah muncul. Nah, ini kita melaporkannya sesuai dengan perkades perubahan KPM. Nah, jumlah KPM-nya itu kan Pak 100. Di sini jumlah KPM-nya diisi 75. Kemarin Mbak Ika untuk kelapa sawit itu masih salah, saya cek kemarin masih paku yang awal. Oke, itu kan 32 perubahan menjadi 24, 28. Kalau kelapa sawit itu kemarin jumlah KPM masih diisi 32. Harusnya diisinya 28. Kemudian diisi di keterangan itu kan meninggal dunia 4. Nah, kalau yang waktu agung ini 25-nya kenapa? Tidak memenuhi persyaratannya. Ya berarti diisi di sini 25. Kemudian simpan. Ini sepanjang jumlahnya masih sama perkadesnya, meskipun namanya sudah berubah ya. Ini perubahan untuk jumlah PR. Kalau jumlah Kalau bertambah bertambah sama Pak. Kalau bertambah dari 100 ke 102. Kalau pergantian banyak orang Kalau pergantian tidak perlu, tapi tetap diperlukan perkades perubahan tanpa diupload di sini. Kalau ada penambahan tetap diupload karena untuk melaporkan jumlah KPM-nya berubah dari 100 ke 102, mungkin dari 20 ke 25. Satunya berubah banget. Pakunya kalau paku awal enggak? Paku awal enggak berubah. Kemarin kita sudah koordinasi sama Kemenkeu selalu yang punya aplikasi. Jadi untuk paku awal yang dilaporkan itu sudah tidak bisa diubah ataupun diedit. Kayak ini kan BLT-nya dilaporkan 100 KPM. Tapi pelaksanaannya hanya 75. Jadi di sini hanya diakomodir untuk perubahan KPM itu, jumlah KPM-nya. Di realisasi, laporan realisasinya. Untuk paku awal itu tidak bisa diubah. Sisanya nanti bisa diberlakukan ke pohon irma Pak. Ya. Bukan di irma tapi masuknya ke non irma. Tambah KPM kan berarti otomatisnya yang realisasinya gitu. Oh iya. Itu bisa. Nanti di atas, ini kan coba mas ke atas. Ini kan ada persentase serat. Nah, itu nanti jadi 100% lebih. Itu bisa. Dan di sini itu bisa melakukan penyerapan lebih dari 100% karena untuk mengakomodir ada APBS tambahan. Karena paku induknya atau paku awal yang dilaporkan sudah tidak bisa diubah. Jadi kemarin saya tanya untuk ini mau izin Pak, tapi belum melapor ke Pak Kabit. Kemarin saya koordinasi sama Kemenkeu ketika ada ketahanan pangan atau stunting yang berubah. Jadi dilaporkan 100 juta, ternyata di perubahan ada penambahan kegiatan untuk ketahanan stunting. Nah itu nanti diakomodirnya di penyerapan atau realisasi di sini. Untuk penyerapannya nanti 100% lebih itu nggak masalah. Mungkin satu lagi Mas Dimas, ke input penyerapan yang bukan BLT. Waktu lagi aja Mas, waktu lagi. Pinjam ya Mbak Dina? Siap. Mau ke depan masih nggak kelihatan.
Ya. Kalau nggak sini mas, Bicara sama ya. Pertama itu BLT itu kan yang di 32. Ya. Nah, ternyata yang pertama perkara 32 tapi di inputnya pertama PPKI 35 dan mencairkan 35 Itu boleh kenal pertama itu FKD. pertama 33. Ya, ini info di mana? Berarti pada saat pertama pelaporan di bulan Januari itu melaporkan ke kitanya 32 KPM per kades KPM BLT-nya. Kemudian bulan Februari, bulan Januari mencairannya berapa? Berarti kemarin ini perubahannya langsung bulan Januari. Setelah itu Setelah itu perkadesnya gimana? Karena kita input itu berdasarkan perkades yang disampaikan ke kami. Lampiran perkades. ternyata di input PPKI 35 dan ada perhatian diubah dan mencairkannya 35. Oh, siap. Di siskudes berapa? 35 35. Baik. Berarti nanti itu desa macamnya. Ransamaya. Untuk desa Ransamaya karena pertama kali itu kita inputnya perkades yang 32 KPM, kemudian ada perubahan perkades nih, berarti itu disampaikan ke kami Pak. PDS saja. Nanti kita ajukan ke KPPN, kemudian nanti di inputnya seperti yang tadi waktu aku. Kalau waktu aku itu kan berkurang, tapi kalau yang bertambah itu nanti keterangannya nggak usah diisi, 0 saja. Karena itu menambah sih, ini gitu. Dari 32 inputnya realisasi atau penyalurannya itu penyerapannya 35. Untuk di input penyerapan tetap 35. Input Pak Bu Irma nanti kan akan munculnya 32. Tapi bukti perubahan KPM nanti diisi 35 di kolom bawahnya itu. Seperti halnya nanti Mbak Dina untuk waktu upload di input penyerapan tetap 75 kayak tadi. Nanti di input Pak Bu Irma-nya diganti 75. Karena di input Pak Bu Irma itu sudah kayak otomatis gitu loh. Dia hanya memanggil data yang pertama kali kita input. Yang penting isinya di bawahnya yang tambahnya ini. Iya betul, itu perubahan KPM. Terus Mas Dimas lanjut untuk input Jangan emang. yang non irma. Kayaknya non irma sudah inilah, cuma di penyerapan aja sih. Kita prakteknya yang irma aja ya. Mas sama Pak cuma di sini. Pembangunan ini aja. Jalan usaha ini kan bisa untuk ketahanan pangan ya. Pembangunan ketahanan pangan. Jalan usaha ini masih praktek aja. Jalan usaha. Ya ditanya, soalnya laporan monet ini kan ya. Pakai asosnya. Plus foto, Berapa Pak? tinggal unduh di situ. 50 juta. 50 juta tuh Mas. Yang Jadi kita, buat contoh. oh, 100% aja ceritanya udah selesai. ceritanya. Kenapa nggak 10%? Ya, selesai dong. Nah kalau untuk pembangunan kan ada untuk OH, nah ini perlu diisi. Misal OH-nya 4. Durasi harinya seminggu ya 6 hari. Gue 7 Upah hari. rupiahnya 100.000. Awal kan? Ya kan, anu contoh mbak, apa Cerita. ceritanya? Sama target volume setahun sama Satu unit. Atau kita persegi lihat atasnya enggak paketnya apa? Scroll Pak. ke atas apa Mas? Kanting. Satuan itunya apa? Satuan ke atas lagi. Meter berarti berapa meter gitu satuan pertama? 100 meter cerita nih.
kasih tambah keterangan jalan usaha tani, alamat, biasanya alamat gitu. Ya, alamat pekerjaan itu di mana? ya desa Watu-Agung. Jadi kan penyerapan ini untuk mau ini kan bisa setengah-setengah kemungkinan. Ya kan? Jadi dengan laporkan pertama misalnya 50 meter itu bisa. Betul. Untuk nanti supaya penyerapan ke saya nanti. Jadi Betul. ini volume harus diperhatikan, volume target apa kalau itu misalnya 1000 meter ya berarti nanti dia kan nanti akan kan setengah pembayaran nanti Solo. Jadi nanti bisa 2 laporan. Jadi laporan dana desa ini nggak mesti satu. Iya. Bisa nanti direalisasi fisiknya itu masih rendah, tetapi realisasi keuangannya tinggi. Ya. Nah itu nanti yang menjadi acuan untuk penyerahan dana desa tahap 2. Nah nanti di tahap 2 ketika laporan itu sudah 100%. Jadi nyambung antara yang pertama. Jadi makanya di penyaluran dana desa itu ada namanya realisasi fisik dan realisasi keuangan. Ya, ini diusahakan, tapi yang pasti dengan jangan terpaku pada kegiatan 100%. Kalau kegiatan yang 100% itu, yang pasti 100% itu adalah kegiatan sosialisasi rapat-rapat, karena sosialisasi nggak mungkin setengah-setengah. BLT itu 100%. Berarti kalau pembangunan jalan di sana gini, loh ini belum 100%, belum bisa kita cairkan kan? 50% aja dengan cairkan, distribusi dicairkan, dengan bisa laporkan 50%, nanti 50% yang lagi di tahap kedua, gitu ya. Jadi jangan kena contohnya 100%, olah semua 100% ya. Ya begitu presiden saya mengerti. Oke, siap. Terima kasih Pak Rufin. Kemudian kalau semisal nih Pak Rufin, ini kan semisal baru dilaksanakan 50%. Nanti yang tahap 2 50% itu diupdate di laporan ini atau mau menambah kegiatan sendiri? Jadi nambah aja ya Pak. Nambah. Soalnya nanti di internal Enggak. Itu kan nanti di pelaporannya. nanti sampai waktunya 50% belajar. Tahap 1, tahap 2 ini maksudnya apa? Penyaluran. Penyerapan untuk ya. Berarti tidak mengacu bukan dropping tahap 1, tahap 2 DD-nya bukan ya? Dropping itu. Penyaluran tahap 1 atau penyaluran tahap 2. Semisal nanti pembangunan mungkin dilaksanakan 3 kali, berarti anggaran yang pertama itu menggunakan salur yang tahap 1 atau tahap 2 itu. Misalnya jenengan ingin melaporkan dana desa. Dana desa saya 100 juta di tahap 1. Di pembangunan bisa 50%, jenengan kan taruhkan ke tahap 1. Saya ke tahap 200 juta, berarti yang mau dicapai tahap 2 itu juga. Jadi nanti sinkron antara pelaporan tahap 1 dengan pelaporan tahap 2. Kalau dulu kan kita yang nongkrong yang lama main asal cetak aja, ada tahap 3, tahap 1. Jadi tahap 3-nya bisa banyak, tahap 2-nya kan seperti itu. Nah itu yang Misalnya kemarin kan input BLT bulan Juni. BLT yang di-dropping di RKD itu kan untuk 6 atau 7 bulan pencairan. Jadi padahal desa itu sudah ada dropping tahap 2. Tapi karena BLT ini ada di tahap 1, masih tahap 1 masih cukup. Jadi saya kliknya di tahap 1. Iya. Benar-benar. Iya, nggak apa-apa. Asal jangan kelewatan aja. Misalnya gini, tahap 1 tidak salurkan 100. Udah buat jadi penyerapan 120 aja. Jadi ya. Jadi ini Mbak, ini kan nanti ngaruhnya ke laporan kepala desa. Itu kan kita ngeklik memilih tahap 1 atau tahap 2. Iya. Nah itu asal datanya berisi. Kalau kita isinya tahap 1, nanti masuk ke laporan desa itu tahap 1. Kalau kita isinya di tahap 2, nanti masuknya tahap 2. Cetak untuk kemudian ininya 100 setahun itu berarti target dalam sampai selesai nih Pak targetnya. Nah ini untuk keterangan ditambah Mas jalan usaha tani
Desa Watu Agung apa ya? Tahap 1 ya. Tahap 1. Kemudian simpan. Nah, setelah diinput penyerapan, karena ini Irma, kita lihat di input Paku Irma. Di input Paku Irma, kemudian nah ini klik tambah ketahanan pangan. Nah ini Bapak Ibu, ini yang penting. Di sini akan muncul cuma satu, karena yang di input penyerapan hanya satu, baru satu. Nanti kan kalau input penyerapan itu udah banyak, ada non irmak, ada irmak, di situ akan muncul semua. Tinggal dipilih mana yang irmak, mana yang mau dicandarin di ketahanan pangan itu mana, yang mau stunting mana. Soalnya nanti ketika itu laporan juga dipilih stunting, coba Mas yang laporan, jenis laporannya dipilih stunting, itu juga akan munculnya sama. Makanya tadi di PowerPoint itu dikatakan bahwa semisal satu jenis kegiatan tapi mau dicanangkan menjadi 2 irma, itu diinputnya satu-satu untuk memisahkannya. Nah ini diklik jalan usaha tadi, kemudian disimpan. Itu layarnya nggak ada tapi nggak konek itu loh. Nah ini nanti muncul di sini. Untuk irma sudah sampai sini sudah paham ya? Paham. Lanjut, maksudnya ini sisbudasnya masih banyak. Iya. Lanjut. Lanjut. Mas Firman itu bisa ditarik. Ditarik, dinyalain itu. Kembali yang BLT Mbak. Siap. Kalau pencairan 1 bulan, di outputnya itu, di inputnya itu 8%, artinya hitungannya itu 1/12 kali 100. 12 sendiri, persentasenya sendiri. Sistem. Kalau BLT itu kan jadi capaian output itu adalah kita sudah melakukan kegiatan itu berapa persen dari KADU. Kalau Dari 1 tahun kegiatan atau dari per bulannya itu per bulan. Jadi kan pembagian biaya itu kan per bulan. Bisa aja KPM hari ini bisa beda dengan KPM yang besok. Karena hari ini bulan ini, bulan depan. Jadi misalnya gini, kita adakan sosialisasi. Sosialisasi kan yang kita laporkan ya udah kegiatannya udah selesai. Kalau BLT berarti dengan kesimpulan 1 bulan 100%. Iya, nanti kalau jenengan buat pembagian dari 100 bagi 12 bagi 8%, nanti penyerapannya malah rendah. Kenapa? 8% itu dianggap pro rata. Misalnya gini, yang persenan itu hanya bicara fisik. Yang persenan itu hanya bicara fisik, ya, fisik bangunan. Kan kalau kita ada realisasi fisik, ada realisasi keuangan. Yang bisa dicairkan itu kan 60% keuangan, berapa persen fisik? Fisik ini berapa persen? Karena total 60-40. Hanya 40. Iya. Jadi kita mengacu pada Oxfam yang lama ya. Jadi kalau dibuat 8%, otomatis nanti pengalinya 8% semua. Jadi penyerapan jenengan di fisik itu rendah. Padahal kegiatannya sudah dilaksanakan. Jadi yang dilaporkan itu adalah per kegiatannya. Per kegiatannya itu udah 100% belum. Kalau misalnya BLT-nya itu jenengan laporkan 8%, berarti ada KPM yang 92% belum terbagi gitu. Itu contoh ya. Itu. Jadi kalau satu kegiatan itu sudah terlaksana berarti 100%. Yang dimaksud persenan ini belum terlaksana adalah kegiatan yang fisik. Kalau pelatihan mungkin kalau pelatihan sebulan mungkin bisa. So,
baru 50% pelaksanaan bisa. Tapi kalau pelatihan kita kan paling 2 hari, sehari atau 3 hari ya paling lama. Dan kalau misalnya fisik itu memungkinkan karena baru 50% penyerapan. Karena misalnya proyek kayak di mana di Subang bangun gedung olahraga, mana Subang? Ke sana? Desa mana Mas? Yang satu dia gak ada apa ya? Nah kemungkinan bisa dilaporkan baru 50% karena nilai proyeknya itu 1 miliar. Ya begitu Pak ya. Mana yang apa Mas Anam itu memungkinkan karena apa? Karena 50% itu nggak mungkin ke 100% dalam penyerapan tahap 1. Dia dilanjutkan nanti tahap 2 kan gitu. Karena 1% itu adalah dalam satu kegiatan. Kalau BLT-nya sudah dilaksanakan, kita laporkan dari 100%. Karena laporan itu adalah per bulan. Kalau pelaksanaan rapat itu per kegiatan, kalau jalan itu per meter dalam 100 meter, kalau bangunan unit kan gitu ya. Mungkin begitu. Nanti tolong ditanyakan seluruhnya, jangan sampai nanti masih bingung ya. Karena ini aplikasi baru, perpindahan dari aplikasi 2023 sampai 2024. Pasti banyak pertanyaan. Saya aja di sini belajar juga, bareng-bareng kita belajar. Jujur saja tadi Mbak Rahma bilang belum saya koordinasikan, nggak apa-apa, ini beres saja pekerjaannya. Nah itu, monggo kalau ada yang pertanyaan langsung aja ya. Monggo Pak, lagi. Hanya BLT tadi ya, kurang. Ketika ada penambahan KPM, artinya kan penyerapannya nanti bertambah. Nah, sedangkan tabelnya kan nggak bisa diubah. Artinya nanti ada geseran yang non NMAX dipakai ke NMAX. Oh nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Di PMK-nya diatur boleh kok. Nah nanti di pasal berapa? Nggak boleh. Bukan, biar pasti kan. Pasal 17 Pak, di situ ada. Nah, nanti kan Nanti di kecamatan informasi dari kasih pemerintahan dan pendamping lebih lengkap lagi kan. Berdasarkan pasal 17 PMK 146 tahun 2024 kita boleh kan lebih mantap lagi ya. Monggo. Terus ada lagi Pak? Coba, berarti kondisi itu sama dengan ketika yang ketapang ya Pak? Ketapang tidak ada perubahan penambahan pagu, otomatis kan nanti ada penggeseran dari NMAX ke NMAX. Iya betul. Ya. Nanti untuk membedakan kemarin kan jadi saya juga agak ini ke Kemenlu. Nah terus nanti penyerapannya 100% lebih kalau pagunya nggak bisa diubah. Katanya ya itu memang 100% kita nggak kunci karena untuk mengakomodir adanya APBDes perubahan. Jadi ketika statik dan ketahanan pangan itu ditambah atau berubah gitu, nanti di situ fleksibel ya. Di input pagu Irman bisa dimunculkan Mas. Di input pagu Irman nanti kan ada persentase di atasnya itu. Di atasnya, nah ini kan ada serat, salur, ada persentase. Nah itu kan baru 10,42%. Di pagu yang dilaporkan pertama itu bisa. Jadi nanti penyerapan di situ melebihi dari 100%. Aman. Masih fleksibel di akomodirnya di situ untuk perubahan. Berarti fleksibel ya? Iya, masih fleksibel Pak. Kenapa fleksibel? Karena dimungkinkan ada anggaran perubahan, APBDes perubahan, tetapi secara aplikasi untuk pagu awal karena itu untuk penyaluran tahap 1 dan tahap 2 perhitungan jadi tidak bisa diubah, maka yang di pelaporan penggunaan dana desanya yang difleksibelkan. Ya karena memang di dalam PMK untuk stunting itu tidak disebutkan berapa persen dan BLT itu tidak disebutkan berapa minimal berapa persen. Ya jadi itu deh. Yang nggak bisa dirubah itu kan ketahanan pangan. Ya itu ya. Jadi fleksibelnya di situ bisa naik turun. Stunting kan mungkin ini kayak stunting kan ada program layanan primer ya yang nanti mencakup nanti ada lagi kegiatan yang nanti dimasukkan dalam
produk stunting, otomatis geser lagi. Nah ini berarti ada fleksibilitasnya di sini, karena memang anggaran stunting itu tidak disebutkan nilai maksimal dan minimalnya. Jadi orang mau menganggarkan 10% monggo, 20% monggo, sehingga nanti itu memungkinkan untuk naik turun, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, BLT juga hanya menyebutkan maksimal 25%. 1% juga boleh kan, Mbak? Boleh. Boleh, ya. Mungkin bisa ditambah, bisa dikurangi. Begitu yang mungkin tambahannya, Mbak. Jadi fleksibelnya di situ bukan fleksibel di dalam hal kita pengajuan, tapi di fleksibel dalam penganggaran di sana, termasuk dalam hal menentukan mana infak dan menginfak. Mungkin itu yang mungkin saya bantu untuk Pak Rahman. Terima kasih Mas Uki tentuannya. Jadi yang fleksibel bukan pelaporannya tapi anggaran di TMK-nya. Terus kembali ke PPT Mas. Kayaknya untuk penyerapan pelaporan penggunaan dana desa di OSPAN sudah cukup? Cukup. Oke, cukup, berarti lanjut. Ya, saya kembalikan ke Pak Afif untuk ini. Ada pertanyaan lagi? Belum, Pak. Kalau saya nanya. Boleh. Di desa kan ada pencairan dana desa itu panjar dan definitif, ya. Walaupun kita dulu sepakatnya definitif, tapi sekarang itu trennya jadi panjar juga. Nah, kalau panjar itu kan, kalau dulu kan penyerapannya itu tahap 2 dulu penyerapannya itu keuangan 50%, fisik 30%, ya, tahap 2 ya. Nah itu kan berarti uang saya dulu, fisik masih belum, kita mengacu panjar. Nah, apakah panjar di sini yang dilaksanakan di desa? Misalnya saya udah menghabiskan dana desa nih, udah habis, tapi proyeknya baru dimulai, masih kira-kira 1% atau 2%. Tapi uang yang saya ambil itu dari 50% dari kegiatan proyek. Dalam pelaporan ini yang sifatnya panjar itu bisa dicairkan apa nanti tunggu SPJ dulu? Tapi kalau nunggu SPJ, kegiatan lain nggak bisa dilaksanakan, gitu Mbak. Ini Pak Kapitennya sama ya. Saya ya. Mbak, ini lagi kaces, Mbak. Kalau untuk panjar itu kan, Pak, kalau panjar itu kan di Siskur Des, Pak. Kalau di Onduan itu tidak mengenal panjar, tidak mengenal definitif. Jadi yang sudah dilaksanakan atau ketika di SPP panjar di Siskur Dashboard itu kan harus di SPJ kan maksimal 10 hari. Ya. Karena 5 hari barang. Ada 2 aturan jadi Iya. lebih tinggi Permendagri kok. Kalau Permendagri 10, kalau produknya 5. Beda waktu. 15 hari. Pak Kusman malah 3 hari, Pak Kusman. Iya. Saya jawab, tapi nanti kalau salah dibenerin ya Pak. Ya, diskusi. Jadi saya kan boleh tanya ya. Jadi kalau di SPP panjar di Siskudes itu kan maksimal 5 hari di SPJ kan. Nah setelah di SPJ kan diikut di penyerapan OSPAN. Jadi nanti setelah penyerapannya memenuhi 60% bisa untuk mengajukan untuk biaya fisik. Berarti kesimpulannya benar kata Mbak Rama, panjar dianggap harapan ya. Jadi dipastikan bahwa kegiatan itu ketika dicairkan oleh kasih pemerintah dan dicairkan oleh camat, yang nanti dikoreksi bersama bahwa kegiatan itu benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai udah diambil panjar tapi nggak dilaksanakan uang kembali. Karena di OSPAN kita boleh input, ya. Karena kalau misalnya kita panjar kan dan kita tunggu sampai SPJ, yakin 10 hari. Yakin 10 hari. Ya, saya beberapa kali juga saya ketemu dengan beberapa perangkat, bahkan untuk SPJ panjar pun kadang-kadang tidak disampaikan ke kecamatan. Itu beberapa. Saya kan test case-nya itu ke perangkat. Jadi kalau SPJ panjar, apa SPJ panjar, apakah jenengan kantorkan SPJ enggak yang definitifnya ke
SPJ pacarnya ke kecamatan. Oh, kalau Batu Hasil ke kecamatan, Pak. Iya. Pak, Itu kan nanti luar nomornya. biasa ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita perbaikan ya. Tapi yang pasti yang disampaikan Mbak Rahma, ketika uang itu keluar dari rekening kas desa lewat Panjar, itu sudah dianggap penyerapan, sehingga nanti kegiatan yang lain bisa dilaksanakan. Tapi jangan sampai nanti diakali. Modusnya apa? Laporan doang. Buat SPP pajak sebanyak-banyaknya, saya udah ya. Ya itu, berarti nanti jangan pastikan bahwa nanti dalam pengakul foto ada kegiatan yang sudah dimulai dikerjakan, ya. Artinya panjang tetapi kegiatannya sudah dilaksanakan. Itu aja parameternya. Jangan sampai nanti uang itu ngendap di rekening bendahara atau di tangan PPKD, ketika dibelanjakan itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang sering panjang itu untuk bangun A, tapi digunakan untuk B. Pak Nusman ketawa. Betul, aman, Pak. Aman. Nah itu yang antisipasi, mungkin gitu Mbak. Mungkin gitu. Kenapa? Karena ini harus clear. Clearnya itu kalau saya sih lebih cenderung itu SPJ dulu. Ya kan Bu, lebih nyaman. Tapi kan nggak mungkin kalau kita menunggu uang udah habis nih. Kayak saya kemarin ditelepon sama sekarang pemilik Pemucen, ya kan? Pak, belum cair, ini mau nyatat TMMP. Karena kan jujur aja yang namanya kegiatan-kegiatan di desa itu sering iga igunya gini. Masa iya pembukaan TMMP desanya nggak punya PAD, dia harus membuka kegiatan upacara tanpa menggunakan uang, kan tidak mungkin. Dan makanya kita di sini fasilitasi kegiatannya ini, kode rekeningnya ini masuk dalam perencanaan pembangunan untuk desa yang nggak punya PAD, kan gitu. Kan masa iya upacara nggak perlu sewa tenda dan sebagainya. Itu yang nanti disikapi bersama. Terus dari gitu yang pasti tadi dipastikan bahwa terus dari gitu kalau masih belum jelas ini nanti kami ada coaching klinik. Nanti sistemnya juga akan kami perdalam lagi untuk jenengan semua, terutama kasih pemerintahan yang baru, siapkan juga staff-staffnya juga, terutama juga pendamping desanya juga, pendamping lokal desanya juga. Nanti kita bareng-bareng, ya. Kenapa? Karena kalau nggak seperti itu, kayak misalnya Bu Isna bisa jadi sekat tinggal. Terus tinggal orang tinggal ya kan? Apalagi sekcap Purwokerto gitu kan, repot. Nah itu yang jadi masalah. Nah ini nanti kita akan memperkuat sehingga nanti segala penyimpangan di desa bisa kita antisipasi. Begitu Pak Wanto ya, Pak PNT sekcap. Ya itu Pak Wanto dari sekcap nanti udah amat dengan sistem biasa. Nah itu nanti bareng-bareng nanti kita belajar. Karena ini kan baru disiapkan ruangan oleh Pak Kadis, nanti itu akan direhab, nanti ada layarnya, kita belajar bareng-bareng. Saya juga akan belajar bareng-bareng sistemnya, sifatnya dan sebagainya. Dan ini awal baru, nanti akan kami libatkan juga TA juga ikut belajar supaya nanti laporan OSPAM mereka paham, saya juga paham, siswa juga paham, baru nanti digabung dengan Monefdidi. Karena kemarin dari MNQ juga ternyata kami juga harus paham terkait dengan Monefdidi, ya Pak. Supaya nanti kolaborasinya sama. Nanti apa yang dilaporkan oleh Pak Indra harus sama dengan yang kami laporkan. Iya contoh, tapi pastikan contoh-contohan. Seperti itu. Oke lanjut. Ada lagi? Udah cukup ya? Cukup. Ada yang kalau kurang nanti lihat videonya Mas Imanuddin. Terima kasih Mas Imanuddin yang sudah memvideokan. Semoga nanti jangan lupa di subscribe ya. Like and share. Saya hanya memberitahukan saja Pak. Iya. Di YouTube kan? Iya. Di YouTube nanti like and share. Jangan lupa. Dan ada lagi? Bang Rahman? Cukup? Cukup. Iya. Ini banyak masalah yang nanti akan saya paparkan di sini, termasuk juga pembangunan tol. Uji barang ini. Tapi kita dilewati.
Kita kemarin jadi diundang kemarin. Tapi keputusannya ada di Pak Bambang ya? Enggak. Ini masih kita kemarin untuk kedatangan dari provinsi kemarin. Niatnya mereka kan kemarin jadi saksi pernikahan. Tapi terakhir kita bicara masalah tol. Ternyata tol itu sekarang udah tahap AMDAL. Belum tahap AMDAL. Padahal AMDAL itu ya Mas Firman harusnya keluar izin prinsip dulu. Izin prinsip belum ada diajukan. Tapi AMDAL udah keluar. Itu jadi masalah. Jadi nanti jadi kerjaan kita bareng-bareng. Apalagi kan ini nanti tahapannya adalah izin lokasi dulu. Izin lokasi dari apa ya? Izin prinsipnya dari PC. Enggak, ada di Perkim. Nah, izin lokasi, baru nanti dari izin lokasi itu desa melakukan apa dari permohonan ya bahwa ini PSN dan sebagainya, baru bisa itu nanti diajukan ke kita untuk izin prinsip. Nah, izin prinsip itu masuk, kita sampai ke apa pusat, nanti gubernur mengeluarkan izin prinsip. Baru dari izin prinsip itu kan keluar penlok, ya. Dari penlok itu nanti keluar izin-izin lainnya, gitu loh. Ini udah izin prinsip udah keluar, penloknya udah keluar. Udah pasti kalau penlok belum keluar pasti nggak bisa andal Mas ya. Nah ini ya nanti bareng-bareng. Kenapa kalau kecamatan nggak tahu nanti kita akan kelewatan. Karena nanti jenengan masuk dalam tim pencarian tanah pengganti, ya kecamatan itu nanti tim pencari tanah pengganti itu nanti dari provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, ya. Jadi timnya itu masuk semua dalam kegiatan proyek PEN ini. Pengganti ke utara. Siap, pengganti. Jadi ada time schedule-nya 7 hari. Jadi kalau kita lewat dari 7 hari itu bisa kena sanksi. Caranya gimana? Kalau ada perbaikan langsung bersurat supaya 7 harinya gugur. Paham ya? Nanti dijelaskan Mas Firman nanti. Ya Mas Firman ya. Nanti ini apa? Jalan tol ruas Banyumas. Ini juga kita kemarin dilewati Pak. Lewatin mobilnya. Petanya masih sudah ada Pak. Apa? Petanya sudah ada yang. Udah katanya udah ada, tapi kita nggak diajak. Gunung Tugel kena nggak Pak? Ini Aji Barang, Pekuncin, Lampau yang kena di sini. Tampilkan. Siberung, Garmen Kradenan, Karangbawang, Keracak, Jadi Mandipira. Pekuncen, Tari. Candi Negara, Cikawung. Tapi kita nggak tahu mana desa yang Santo kira. tanah kas desanya kena. Gitu. Untuk Aji Barang plus mana itu tanah kas desa, lapangan yang sisi barat. Iya. Kemudian Pandansari tanah kas desa, Tipal Kidul tanah kas desa. J. Nah, Kalau ibu kan belum tahu tahapan ini kan? Belum tahu bahwa ada izin prinsip dari provinsi kan? Hari ini konsultasi publik di Kecamatan Aji Barang, Iya, kita nggak diundang. kecamatan. Belum. Enggak, juga diundang. Oh, bukan. Itu kan AMDAL. Habis AMDAL nanti itu persiapan proyek udah boplang. Lewatan ini. Dilewatan ini. Dari provinsi kan udah datang, udah nelfon dari sana, ini kok dilewatin gitu loh. Paham ya? Lewatan, udah boplang nih soal persiapan proyek. Waduh. Sudah di titiknya betul. Iya. Ya udah, persiapan proyek berarti udah boplang. Kemarin di Bapeda kalau nggak salah. Iya Bapeda juga diundang, kita nggak diundang. Makanya itu harus ada izin prinsip dulu. Izin prinsip belum keluar, itu udah keluar penloknya. Izin prinsip kan lewat kami. Itu yang diajukan melalui apa Mas? Permendagri ya. Permendagri 3. Jadi ada yang lewat, tapi nanti kita yang penting kompak aja. Nanti disinkronkan dengan yang lainnya. Jadi kenapa saya bilang gitu? Karena ini proyek strategis nasional. Kalau apa paketnya nanti ada ini Pak Kadis izin Pak, izin monggo.